Jadi, kalau gue lagi tour stand up, salah satu lokasi wajib itu kan stadion. Johan Cruyff Arena di Amsterdam, terus Allianz Arena di Munchen, terus Old Trafford, Anfield, pokoknya hampir semua stadion di tour yang kota tour yang kami datengin kami samperin stadionnya. Nah, kalau luar negeri kan tentu secara pembangunan stadion kan proper ya, saya itu bener gitu. Nah ini tuh gue baru di sini tuh udah mengingatkan, gue inget banget waktu gue ke Munchen. Orang kan suka bilang dari luar tuh persis kayak yang di Munchen, kayak Allianz Arena, mirip. Tapi sensasinya juga kayak gitu. Pas jalannya juga kayak Old Trafford tuh, jalan kayak rampnya itu kayak di Old Trafford. Kalau Old Trafford tuh itu Sir Alex Ferguson Way, terus kalau dari situ ada patungnya. Nanti rencananya ada patung gua di sini. Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Dan saya bilang tadi ini roasting acara cerdas dan nggak usah baper, bercandanya menunjukkan kelas. Bilang pokoknya kata roasting Panji dan pasti soal pilkada, karena teman-teman yang diundang pokoknya kalau ngomong Panji sekarang banyak pilkada, oke lah fine. Dan kalau buat saya sih udah kalau udah rasa gitu, ini rasanya kayak di gambarin gigi, geli-geli gimana gitu. Kenapa gue berani secara terbuka mendukung Mas Anies dan Bang Sandi walaupun gue dibully? Karena gue udah biasa dibully. Dari gue kecil sampai gue gede dibully mulu. Waktu gue SD, gue dibully karena korengan. Waktu gue SMP, gue dibully karena korengan dan pendek. Dan setelah gue perhatiin, bully itu ngebully orang yang berbeda. Bully itu selalu menghina dan mencerca orang yang berbeda. Jadi lama-lama setelah gue pikir, yang salah tuh bukan gua, yang salah mereka, karena mereka nggak siap ketemu opini atau pendapat atau pilihan yang berbeda. Jadi buat apa gua berubah? Buat apa gua diam? Mendingan gua bersuara. Dan itulah kenapa gua berani secara terbuka bilang bahwa gua mendukung Mas Anies dan Bang Sandi. Berbicaralah kalau lu percaya bahwa Mas Anies dan Bang Sandi adalah orang yang bisa mengubah Jakarta jadi lebih baik. Berbicaralah, berpendapatlah. Toh suara yang ngebully kita nggak relevan, kita bicara nggak sama mereka, kita bicara sama orang yang pengen mendengarkan. Di luar sana ada banyak orang yang memantau sosmed kemudian berpikir, di sini kesempatannya, di sini waktunya, mereka nunggu lu berbicara sama mereka. Kalau lu ingin menjadi bagian dari mereka yang mengubah Jakarta jadi lebih baik, bersuaralah, berdirilah, berpendapatlah, bilanglah lu mendukung Mas Anies dan Bang Sandi. Komika Panji Pragiwaksono menjadi sasaran roasting atau ledekan komika-komika lain pada acara lokal stand up day yang digelar Kuningan City Mall, Jakarta Selatan. Roasting adalah serangkaian lelucon yang dilontarkan oleh pelawak tunggal yang bertujuan untuk meledek dan menertawakan penonton atau pelawak tunggal lain yang dijadikan sasarannya. Komika yang bertugas meledek Panji adalah Uus, Rigen Rakilna, Abdur Arsyad, dan Ajis Doa Ibu. Panji Pragiwaksono pun turut hadir dalam sesi tersebut. Beberapa ledekan dari para komika tunggal itu tentang pilihan Panji menjadi juru bicara Anies Baswedan pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Ledekan mereka berhasil membuat penonton terbahak. Acara itu juga menghadirkan penyanyi Tompi yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu berada di posisi berlawanan dengan Panji karena mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Apa alasan pribadi Anda mendukung Ahok Jarot? Saya ralat dulu, saya bukan pasangan setia pendukung Pak Ahok dan Pak Jarot. Hanya setia pada Kalau siapa? menurut saya mereka nggak benar, saya akan tinggalin. Jadi, apapun jangan langsung ditelan gitu. Buat saya, merubah kebiasaan orang ngomong kasar jauh lebih gampang daripada mengubah kebiasaan orang nyolong. Meskipun hanya melalui video, Tommy melontarkan ledekan yang mengena. Terakhir, istri Panji pun naik ke atas panggung. Aksi ini membuat Panji merasa kaget. Beberapa kali pemain film partikelir ini menjawab pertanyaan istrinya dengan suara gemetar. Setelah sesi roasting berakhir, Panji diberi kesempatan membalas semua ledekan dari istri dan teman-teman komikanya. Namun Panji mengaku tidak terlalu pintar melakukan salah satu teknik berkomedi tunggal itu.
Jujur, saya nggak bisa ngerosting orang. Saya panggilkan juru bicara saya saja, kata Panji. Seraya memberikan kode kepada seseorang untuk naik ke atas panggung. Tiba-tiba sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik ke panggung. Semua komika yang sejak tadi menjadikan Anies sebagai bahan lawakan terkaget. Penonton semakin histeris. Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Klarifikasi sebagai juru bicaranya Panji malam ini. Saya di belakang sana mendengarkan semua. Saya bilang tadi ini roasting acara cerdas dan nggak usah baper, bercandanya menunjukkan kelas. Bilang pokoknya kata roasting Panji dan pasti soal pilkada. Karena teman-teman yang diundang, pokoknya kalau ngomong Panji sekarang banyak pilkada, oke lah fine. Dan kalau buat saya sih udah apa ya, kalau bilang rasa gitu, ini rasanya kayak dilemparin tusuk gigi, geli-geli gimana gitu. Saya ketika diundang pertama kali diajak yuk ikut acara roasting Panji gitu. Oke, I'll do it. Terus udah nggak ada yang khusus, persiapan juga nggak ada, ekspresi dengan cara yang lucu tentang pandangan satu sama lain, dan saya sih enjoy. Udah sering masih disebut satu tahun, jadi nggak ada yang baru. Jadi kita di belakang udah ketawa-ketawa. Galah, kalau baper kita nggak kesini, saya nggak ada yang baru. Karena sekarang misteri guest ya. Iya. Panji tahu. Setahu saya cuma Panji cuma. Anies lalu menyapa, "Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya." Anies mengaku mendengar semua lelucon tentang dirinya dari belakang panggung. Meski demikian, ia mengaku tidak baper atau terbawa perasaan. Baginya ini hal yang lumrah. Saya senang, ini adalah cara berkomedi yang sangat cerdas dan enggak boleh baper. Di Amerika, calon presiden sudah biasa melakukan ini atau di roasting. Mereka memang diberi kesempatan untuk merosting kandidat yang lain. Luarnya manis, dalamnya kosong. PSI. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pileg, gue nyoblos partai. Gue milih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong, capresnya giring. Gua tahu mimpi adalah kunci, tapi nggak gitu-gitu banget dong. Komika sekaligus artis Panji Pragiwaksono mengungkapkan alasannya mendukung Anies Baswedan dibandingkan calon lain. Hal itu diungkapkan Panji ketika mendapat pertanyaan dari Feni Rose dalam debat jubir paslon di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail. Feni Rose yang menjadi panelis dalam debat itu sempat bertanya ke Panji, kenapa ia menjatuhkan pilihan ke paslon Anies. Sudah jelas dirinya tidak bisa memilih sejawat karena tidak mau punya gubernur yang bully sama orang. Panji mencontohkan kasus Ibu Yusri yang sempat disebut oleh pejabat sebagai maling. Padahal ibu itu datang ke gubernur hanya ingin menyampaikan keluhan mengenai pencairan dana KJP untuk membeli seragam anaknya. Anaknya dibully di sekolah dan tidak melawan karena yang membuli ibunya adalah gubernur. Penting untuk masyarakat Jakarta ingat, yang kita cari adalah orang yang punya gagasan, dan menurut saya dengan segala hormat, jawabannya ada di pasangan nomor 3. Bukan hanya itu saja, Panji Pragiwaksono secara tegas mendukung Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Hal itu karena Gubernur DKI Jakarta adalah tokoh yang berprestasi. Kenapa saya memilih Anies Baswedan? Alasannya sebenarnya, emang kita nggak bosan ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya bisa membanggakan. Kalau misalnya orang nanya, dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa-apa saja prestasinya. Dan menurutnya, jika nantinya mantan Menteri Pendidikan dan
dan kebudayaan tersebut, menjadi orang nomor 1 di Indonesia akan membanggakan karena menjadi pilihan yang tepat. Ia percaya orangnya adalah Anies Baswedan dan ia yakin kalau misalnya melihat video Anies terus ia berbicara, pasti ada sesuatu yang membuat dirinya bilang, ini presiden saya. Nah, dari yang saya lihat di dunia dan dari apa yang saya inginkan, saya emang merasa Mas Anies itu orang yang tepat untuk memimpin Jakarta. Jadi ketika ditanya, mau nggak maju jadi jubir bagi saya lebih dalam, saya bilang, Pak, saya bisanya cuma ngomong sih. Kalau Bapak jadi yang lain mungkin saya nggak mau. Tapi kalau Bapak minta jadi jubir, cuma itu yang saya bisa, itu yang saya bantu. Karena saya percaya Jakarta harus dipimpin sama orang yang bisa memimpin semua orang di Jakarta. Jakarta harus dipimpin sama orang yang bisa memimpin semuanya. Bukan cuma bisa memimpin yang minoritas, tapi bisa memimpin yang mayoritas. Bukan cuma bisa memimpin yang non-muslim, tapi bisa memimpin yang muslim. Bukan cuma bisa memimpin yang kaya, tapi juga bisa memimpin yang miskin. Jadi kalau saya bertanya sama diri saya sendiri, siapa orang yang tepat yang bisa memimpin semua orang di Jakarta? Pilihannya Anies. Kami mesti stand up di sebuah acara yang sama, di Balikpapan. Jadi kami satu pesawat, duduk samping-sampingan jadi ngobrol. Dalam ngobrolan itu, saya jadi tahu dia dan kenal dia. Pas saya stand up, setelahnya dia pidato. Dia kayak pemaparan tentang pendidikan, saya perhatiin. Keren banget ya gitu. Terus, tapi waktu itu saya nggak langsung dukung. Justru dukungan politik saya pertama terhadap Faisal Basri. Nah, waktu Mas Anies mau maju ke konvensi Demokrat, saya telepon, Panji, saya mau manggil kamu, saya mau ngobrol sama kamu. Pas saya datang, ditanyain mau nggak dukung, saya bilang saya bantu. Waktu Mas Anies gabung sama Pak Jokowi untuk Pilpres, Mas Anies nanya sama saya bantuin Pak Jokowi jadi jubir, kamu gimana? Saya bantu juga. Mas Anies ditawarin untuk maju jadi calon gubernur. Mas Anies juga menghubungi saya, lagi stand up juga, lagi di Amerika itu. Cuman saya bilang, ini saya bisa bantu, saya bantu. Sebelumnya, Pragiwaksono juga menjadi salah satu orang yang memilih Anies Baswedan di Pilkada 2017 silam saat berpasangan dengan Sandiaga Uno. Saat itu ia menganggap bahwa kompetisi dan pengalaman Anies lebih teruji. Ia menilai Anies Baswedan sudah berhasil saat memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ia juga sempat bersitegang dengan Giring Ganesa. Ia menganggap bahwa PSI seperti donat, bulat tapi tengahnya kosong.